Kertas kebijakan membebaskan yang terlupakan. Memperkenalkan institusionalisasi dan deinstitusionalisasi. Berdasarkan data terbatas yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, saat ini setidaknya terdapat sekitar 12.600 penyandang disabilitas mental yang terkurung di panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Sejauh ini pemerintah belum pernah merilis data mengenai jumlah panti dan penghuni panti disabilitas mental, sehingga jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari ini. Penempatan jangka panjang penyandang disabilitas di dalam panti-panti sosial maupun rumah sakit jiwa di dunia internasional disebut sebagai institusionalisasi. Bagaimana situasi institusionalisasi di Indonesia? PJS telah mengunjungi panti-panti sosial semenjak tahun 2010. Walaupun sering disebut sebagai panti rehabilitasi, namun panti sosial disabilitas mental di Indonesia lebih berperan sebagai tempat pengasingan atau asylum dan penampungan dan pembuangan penyandang disabilitas mental agar tidak mengganggu keluarga dan atau masyarakat. PJS menemukan banyak pelanggaran HAM, tindakan yang kejam, dan merendahkan martabat manusia di dalam panti-panti yang dikunjungi. Di antaranya pengurungan di dalam sel, pemasungan dengan rantai, berbagai tindak kekerasan fisik, verbal, dan emosional, hingga penelantaran yang mengakibatkan kematian. Di banyak panti, terutama milik swasta, tidak ada toilet dan sanitasi, sehingga mereka tidur, makan, BAB dan BAK di tempat yang sama. Apa yang salah dari institusionalisasi? Yang salah adalah bahwa di panti-panti disabilitas mental terjadi sebuah bentuk perampasan kebebasan. Di semua panti disabilitas mental, seluruh penghuninya hidup terkurung dan sama sekali tidak boleh meninggalkan area panti selama mereka hidup di sana. Hal ini menyebabkan panti tidak ubahnya seperti penjara. Sementara dalam perspektif HAM, pengurungan hanya dibolehkan bila seseorang melakukan tindak pidana setelah melalui proses hukum di pengadilan dan mendapatkan vonis dari hakim. Perampasan kebebasan tanpa kesalahan dan proses hukum merupakan pelanggaran dari tonggak pertama hak asasi manusia dan hak-hak penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam instrumen-instrumen berikut ini. 1. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 2. Pasal 3 HAM menyatakan, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. 3. Pasal 14 ayat 1 UNCRPD atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dicabut kebebasannya tanpa ada alasan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan. Selain perampasan kebebasan, panti-panti sosial juga bertentangan secara fundamental dengan tujuan CRPD, yaitu agar penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri, inklusif, serta berpartisipasi aktif di masyarakat. Poin 30 Komentar Umum UNCRPD nomor 5 pada pasal 19 menyatakan bahwa negara tidak boleh memberikan pelayanan berupa panti sosial dan penempatan jangka panjang di rumah sakit jiwa yang memisahkan penyandang disabilitas mental dari masyarakat serta membatasi otonomi individu. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, termasuk CRPD, negara wajib melindungi dan memastikan bahwa hak atas kebebasan dan keamanan serta hak untuk hidup secara inklusif di masyarakat
dinikmati oleh seluruh manusia, termasuk penyandang disabilitas mental. Apa rasanya terkurung di panti? TJ, salah satu mantan penghuni panti disabilitas mental, mengatakan, hal yang paling berat yang saya rasakan ketika saya dikurung di panti adalah saya tidak tahu kapan saya bisa bebas. Tahanan dan narapidana setidaknya tahu kapan mereka akan bebas, dan itu menjadi penguat mereka selama menjalani masa tahanan. Sementara bagi penghuni panti, tidak ada ketentuan kapan kami akan dibebaskan. Rasanya bagaikan berada di sebuah terowongan yang gelap dan panjang, tanpa ada cahaya di ujung terowongan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan situasi ini? Tidak ada cara lain untuk menegakkan hak atas kebebasan selain membebaskan mereka yang terkurung. Sebagaimana halnya, tidak ada cara lain untuk menegakkan hak atas hidup inklusif selain dengan mengembalikan mereka dari keterasingan. Oleh karena itu, mengubah sistem panti atau deinstitusionalisasi adalah kewajiban negara dan harus segera dilaksanakan. Apa yang dimaksud dengan deinstitusionalisasi? Deinstitusionalisasi merupakan proses pergantian sistem panti yang berkonsep pengasingan dan memaksa penyandang disabilitas hidup dalam pengaturan khusus menjadi sistem yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup secara inklusif di masyarakat. Untuk bisa keluar dari panti, penyandang disabilitas mental menghadapi banyak hambatan, di antaranya hambatan pengakuan atas kecakapan hukum. Penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum dan tidak berhak membuat keputusan sendiri, termasuk keputusan untuk keluar dari panti. Yang memiliki hak untuk membuat keputusan bagi penyandang disabilitas mental adalah wali, keluarga, atau pemerintah. Hal ini tampak pada pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengampuan atau perwalian bagi orang dewasa. Ketiadaan fasilitas dan sistem dukungan. Hambatan besar lainnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental yang ingin keluar dari panti adalah mereka akan tinggal di mana, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka membiayai hidup, sementara negara belum menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan. Ketiadaan fasilitas dan dukungan bagi keluarga. Di Indonesia, beban perawatan bagi anggota keluarga yang memiliki disabilitas sebagian besar ditanggung oleh keluarga tanpa dukungan yang memadai dari negara. Terlebih lagi, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan tambahan karena kondisi disabilitasnya atau extra cost of disability. Akibatnya, seringkali keluarga kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan anggota keluarganya ke panti. Tanggung jawab negara. CRPD menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan agar seluruh penyandang disabilitas dapat hidup secara inklusif dan berpartisipasi penuh di masyarakat. Untuk itu, hal yang wajib dilakukan oleh negara antara lain mengembalikan kebebasan penyandang disabilitas mental yang terkurung di panti-panti sosial, menegakkan hak atas kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas mental. Kebebasan individu dan kapasitas hukum adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Melakukan upaya deinstitusionalisasi. Memastikan ketersediaan fasilitas dan sistem dukungan, serta memastikan anggaran yang cukup untuk melakukan deinstitusionalisasi. Sebagai langkah antara menuju deinstitusionalisasi secara penuh, negara dapat melakukan pengubahan sifat panti dari panti tertutup seperti penjara menjadi panti terbuka seperti asrama. Namun, tujuan akhir haruslah mengeluarkan semua penyandang disabilitas mental dari panti dan mendukung mereka agar hidup secara inklusif di masyarakat. Kami percaya bahwa kita semua terlahir dalam keadaan bebas dan setara sebagai manusia. Maka, institusionalisasi terhadap penyandang disabilitas mental
harus segera kita dekonstruksi demi terjaminnya HAM bagi semua.